Oke, tentang HCI, dan saya masih ingat berita 2016 waktu HCI ya dukung OJK lakukan edukasi literasi keuangan gitu loh. Jadi salah satu ini perusahaan Sekopo ini jadi dia beroperasi di Indonesia itu menamakan diri dengan Home Credit Indonesia di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan Langsung. Yang kita bahas bukan soal mau dia ada di Indonesia mau tidak, yang penting dia sudah mengikuti aturan yang ada di Indonesia, sudah. Cuman yang menjadi pembahasan kita hari ini, besaran bunga yang diterapkan oleh HCI sehingga menjadikan beberapa nasabah mereka sulit banget untuk bernapas lega gitu loh ya. Ini ada pertanyaan dari MF ya, mudah-mudahan ini mewakili semua email yang masuk kepada saya yang bertanya seputaran HCI. Saya kasih penerang dulu biar lebih terang karena ini suasananya gelap, mau hujan mendung ya. Ini tentang HCI, saya ada cicilan pinjaman uang di HCI sebesar 16 juta. Dengan tenor 47 bulan, per bulannya 778.800. Tapi saya sudah bayar selama 36 bulan. Sisa 11 bulan mungkin kalau dihitung total yang saya bayar sebesar 28 juta 36.800. Oke, saya coba dulu, saya jumlahkan nih ya, biar kita juga menengok. Dan karena juga ada aturan kemarin, si pinjol ini boleh menerapkan bunga 12% sampai 24% per tahun ya. Pinjaman 16 juta ya, tenor 47 bulan dikali 778.000, berapa lagi tadi? 800 rupiah ya, sama dengan 36.600 Oke, dikurang 16 juta. Berarti bunganya 20.600.000. Oke. Dibagi 47. Ya, kita coba di sini dibagi 47. Berarti sebulan itu dia mengambil 438.374 rupiah. Itu keuntungan yang dia ambil kepada Anda setiap hari selama 47 bulan. Ya, oke. Besar nggak ini Bang? Cukup besar dan sangat besar ya. Jadi kalau dia menerapkan bunga, udah pasti ini pengambilannya 24% per tahun ya. 24% dikali 4 tahun ya, besar memang. Oke, kita lanjutin lagi dulu, saya lanjutin lagi membaca emailnya, nanti sama-sama kita bahas ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya, simain juga ini. Kalau dihitung total yang sudah saya bayarkan sebesar 28.36.800. Berarti itu pokok pinjaman 16 juta udah dibayar dan bunga pun udah mencapai 12 jutaan. Dan sekarang saya udah nggak sanggup lagi bayar dikarenakan ekonomi. Tapi saya ditelepon terus, kasih solusi dong Bang. Maaf Bang kalau nama saya jangan disebutin ya Bang. Terima kasih Bang, wassalam. Nama Anda saya sebutin juga nggak ada masalah, nggak perlu khawatir juga ya. Oke. Kalau Anda berasumsi 16 juta telah Anda selesaikan sebanyak 28 juta ya, sudah mendapatkan bunga 12 juta, memang benar. Tapi kembali lagi ke kesepakatan awal ya,
bahwa Anda mengiyakan perjanjian 47 bulan. Ya, harusnya sebelum Anda melakukan peminjaman, Anda coba dikalikan lagi. Berapa uang yang kita pinjam, berapa yang harus kita cicil, dan berapa jangka waktunya. Ya, nggak mungkin dong kita nggak bisa mengaliin itu, karena kita punya Android, ada kalkulatornya, kita tinggal kali-kaliin aja. Cocok nggak dengan Anda? Jangan separuh jalan kita sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak, ya habis itu kita baru sadar ternyata saya diperalat selama ini, ternyata ini bunganya cukup besar. Ya, saya ingat itu aturan OJK, bahwa OJK menerapkan bunga 0,4% per hari untuk pinjaman jangka pendek dan 12% sampai 24% untuk pinjaman jangka panjang. Dan Anda mendapatkan di pinjaman jangka panjang. Ya, berat, sangat berat. Makanya kita cross check sejak awal. Sekarang pertengahan jalan terjadi ketidaksanggupan dan ketidakmampuan. Ini poinnya beda lagi nih ya. Jadi kalau Anda beranggapan dengan 28 juta utang Anda telah selesai, pastinya dari pihak mereka itu belum selesai dan mereka akan terus melakukan penagihan terhadap diri Anda. Tapi Anda jelaskan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan Anda. Ya, Anda jelaskan aja, saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak mampu. Kalau Anda mau melanjutkan risiko yang mau diterapkan kepada saya sudah mempersiapkan diri. Apapun itu dari pihak ACI ini. Karena saya rasa saya telah melakukan pembayaran melebihi dari bunga yang ada, meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ya, karena kita kan sudah menyetujui kesepakatan awal. Makanya saya bilangin, jadi kalau ada 100 orang yang meminjam dengan nominal 16 juta, ya ada 100 orang ya yang meminjam. Dan habis itu yang bisa melakukan pembayaran lancar, ya ini lancar nih, lancar melakukan pembayaran sebanyak 10 orang saja. Ini modal HCI sudah keluar. Ya, saking besarnya bunga yang dia terapkan, kan sudah saya kali-kaliin tadi itu. Ya, saking besarnya bunga yang dia terapkan mencapai 36 juta sekian. Ya, ada 10 orang 360. Ya, itu yang dikeluarkan gitu loh. Jadi sudah bisa nih mengcover untuk semua yang gagal bayar gitu loh. Ya, jadi rasa saya ini sudah kayak mana ya? Seakan hal-hal seperti ini terkadang sulit juga saya berkomentar gitu loh. Di samping saya bebankan kepada pihak aplikasi, kesalahan Anda juga ada dalam hal ini gitu loh. Ya, makanya saya ketika Anda bertanya besarnya bunga yang diterapkan per aplikasi, misalnya dari Home ataupun aplikasi-aplikasi lainnya, yang jadi pertanyaan saya itu bukan masalah besaran bunganya, kenapa baru sadarnya sekarang gitu loh. Ya, apalagi ini setelah melakukan pencicilan selama 36 bulan dan sisanya masih ada 11 bulan. Berarti sudah 3 tahun, kenapa baru sadar? Ya, karena uang sudah habis. Iya pasti, orang Anda pinjam 16 juta, Anda harus balikin 36 juta sekian. Ya wajar dong. Ya. Sedangkan orang yang berduit, orang kaya itu aja, dia kalau melakukan pinjaman bunga lebih dari 3%, dia pasti akan protes. Ya. Ini 200% Anda sanggupin. Ya, berarti kayaan mana? Kalau dibilangin Anda adalah orang yang paling menderita, ya hidup dengan serba kekurangan dan segala macam, menurut saya sih enggak gitu loh. Nyatanya hutang dengan bunga 200% aja Anda sanggup. Ya, jadi kayak mana tuh cara saya untuk memberikan tanggapan di sini? Saya ya di samping besaran bunga yang diterapkan aplikasi, kesalahan nyata dari Anda juga ada nih. Ya. Kenapa baru sadarnya sekarang setelah 3 tahun gitu loh. Ya, jadi saya ambil persimpel aja, teman-teman juga boleh. Silahkan memberikan komentar bagaimana menurut pendapat Anda. Siapa yang paling kita salahkan dalam posisi ini? Salahkan aplikasi atau salahkan debitur atau kita salahkan OJK aja? Ya, karena tidak tegas dalam penerapan bunga yang ada gitu. Ini cukup besar.
Ya, silahkan isi di kolom komentar. Dan untuk ibu yang bertanya kepada saya, ini saya garis bawahi ya. Untuk ibu yang bertanya kepada saya, ibu MF, jadi gini aja. Kalau masih mampu, selesaikan. Kalau tidak mampu, ya sudah. Kalau memang Anda ditelepon terus oleh debt collector, sampaikan aja gini, saya sudah nggak mampu, saya sudah nggak sanggup. Anda kalau mau melanjutkan resikonya, sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan Anda, silahkan. Ya, terserah. Nanti dia mau lanjutkan kemana juga terserah nanti. Ya ujung-ujungnya palingan juga arahnya ke BI checking. Ya, paling ujungnya cuman ke situ gitu. Kalau misalnya si debt collectornya masih terus-terusan menghubungi Anda, ya sudah, putus saja komunikasinya. Kalau misalnya DC-nya datang, DC ini kan cuman pesuruh, nanti Anda jelaskan aja. Memang sudah nggak mampu lagi. Memang kalau dibilangin nggak tepat janji, memang saya nggak tepat janji karena tidak sesuai dengan perjanjian awal saya. Tapi ya apa boleh buat atas dasar ketidakmampuan saya. Yang jelas risiko yang berat itu nggak ada. Resikonya itu cuma satu, ya palingan nama Anda masuk dalam skor kredit bermasalah. Dan teman-teman semuanya boleh bantu saya isi di kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Ada orang yang minjam dengan uang 16 juta dan akan membayar sampai lunas dengan nominal 36 juta. Ya. Dan baru sadar setelah 3 tahun mencicil. Gitu loh. Silahkan bagaimana pendapat Anda. Karena ini banyak ini menyangkut HCI, cuma ke depannya lagi buat teman-teman semuanya, usahakan jangan pernah mengeluarkan uang yang tidak ada di saku Anda. Dan jangan pernah mencoba meminjam uang tanpa ada perhitungan yang matang. Ya, saya yakin Anda semua adalah orang pintar, hanya saja kebutuhan bisa memperbodoh diri Anda. Ya, tapi coba dimaksimalkan kebutuhan supaya kebodohan tidak merajalela di dalam diri Anda, sehingga Anda tidak perlu dan tidak harus terjebak dalam permainan-permainan yang seperti ini. Ya, saya itu kasihan sebenarnya, tapi ya semuanya sudah terjadi gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mohon maaf banget saya tidak bisa nanggapin jauh, takut terjadi pro dan kontra gitu loh, karena sudah terlalu lama baru sadar gitu loh. Kecuali di awal-awal misalnya dananya itu masih, misalnya baru cicilan pertama, setelah dihitung kembali terlalu besar dan uang ini belum saya pergunakan sepenuhnya, kita coba jembatani untuk membantu ke pihak dari HCI-nya gitu loh. Tapi kalau ini uangnya udah pasti habis dan sudah melakukan pencicilan yang sudah melebihi bunga yang ada juga, dan pertengahan jalan juga sudah mentok, ya sudah, kita juga nggak bisa maksain orang-orang yang menyatakan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Yang jelas resiko yang paling fatal itu nggak ada, resikonya cuma satu, BI checking dan skor kredit bermasalah. Ya, kenapa HCI ini terlalu berani menerapkan bunga yang sangat besar, terutama segi multigunanya? Karena selalu dibiarkan dan diabaikan oleh OJK selama ini pengaduan-pengaduan dari kita semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman lebih bijak lagi ketika membutuhkan dana-dana instan, dan tolong diperhitungkan sangat matang supaya tidak merugikan diri Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.